Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Emiten perbankan plat merah Bank Negara Indonesia atau BBNI mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 15,75 triliun rupiah hingga kuartal 3 2023. Angka tersebut naik 15,05% secara tahunan. Dan berikut kita saksikan paparan lengkap soal kinerja BBNI. Mengedepankan aspek kehati-hatian dalam manajemen risiko dan likuiditas di tengah dinamika makroekonomi dan geopolitik. Kondisi global mengalami perubahan yang signifikan dalam 1-2 bulan terakhir, terutama terkait dengan peningkatan risiko geopolitik, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, dan perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dampaknya terhadap ekonomi domestik salah satunya terlihat dari volatilitas nilai tukar rupiah tahun berjalan. Namun demikian, stabilitas ekonomi dan sistem keuangan domestik relatif tetap terjaga, termasuk kinerja rupiah yang fluktuasinya tidak sedalam negara-negara berkembang lainnya. Terkait dengan kondisi tersebut, BNI telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kinerja tetap solid. Program transformasi yang dijalankan secara disiplin serta strategi pertumbuhan yang selektif dan terukur yang diambil telah mampu menuntun perseroan untuk memberikan pendapatan yang optimal bagi para shareholder dan menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Hal itu tercermin dari perolehan laba bersih BNI yang hingga September 2023 tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan, mencapai 15,8 triliun yang inline dengan market konsensus. Pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit yang mengalami akselerasi di kuartal ketiga. Akselerasi kredit ini membuat BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit per September 2023 sebesar 7,8%, menjadi 671,4 triliun, yang didorong oleh ekspansi segmen berisiko rendah, yaitu koperasi blue chip, baik swasta dan BUMN, kredit konsumer dan perusahaan anak. Sebagai dampak dari akselerasi kredit di segmen risiko rendah, kualitas aset terus membaik yang terlihat dari penurunan rasio NPL dan rasio loan at risk. Dengan demikian, rasio NPL per September telah berada di level 2,3%, membaik dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3%, dan loan at risk di level 14,4% yang membaik dibandingkan dengan posisi 19,3% pada September tahun 2022. Kualitas aset yang terus membaik membuat perseroan dapat mengurangi pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Hal ini membuat kredit cost membaik dari 2% pada September 2022 menjadi 1,4% pada September tahun ini. Di tengah naiknya resiko ekonomi global, BNI mengambil langkah prudent dengan membangun likuiditas yang kuat. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sehat 9,1% year on year mencapai 747,6 triliun. Tren kenaikan suku bunga acuan mempengaruhi biaya bunga dana atau cost of fund yang memang tengah mengalami tren peningkatan, dan fenomena ini terjadi merata di industri perbankan. Namun di tengah kondisi tersebut, kami bersyukur cost of fund kami saat ini di kisaran 2%, secara struktural masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi di atas 3%. Hal ini juga didukung oleh channel digital BNI yang mampu menghadirkan pelayanan yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan giro dan tabungan yang berbasis transaksi yang kuat. Rasio kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio terus meningkat dari 18,9% tahun lalu menjadi 21,9% di September 2023. Jauh di atas persyaratan modal minimum sebesar 13,8%. Tingginya rasio kecukupan permodalan ini memberikan BNI
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bisnis dan investasi BNI Group. Melalui agenda transformasi berkelanjutan, perseroan telah berhasil melakukan reorganisasi yang diharapkan membangun pola kerja yang lebih agile, kolaboratif, dan cermat dalam mengelola risiko. Perseroan pun terus mendapat dampak positif dari penguatan end-to-end credit process. Penguatan peran dari anak usaha yang juga semakin positif dalam memberi kontribusi kinerja BNI Group. Kami sangat bersyukur melihat kinerja positif hingga kuartal ketiga 2023 ini. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tren pertumbuhan yang baik hingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjaga momentum pertumbuhan kredit dan ekonomi. Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Ibu Adi Sulistiawati selaku Wakil Direktur Utama. Bu Susi, kami persilakan. Terima kasih Pak Royke. Kinerja digital banking perseroan yang tumbuh positif didukung oleh inovasi digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Perseroan tidak hanya menghadirkan solusi keuangan yang inovatif bagi nasabah, tetapi juga terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas layanan digital. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna BNI Mobile Banking hingga September 2023 yang meningkat 20,9% year on year dari sebelumnya 12,9 juta user menjadi 15,6 juta user. Yang diikuti dengan peningkatan jumlah transaksi sebesar 75,3% year on year mencapai 738 juta transaksi dan nilai transaksi yang tumbuh 53,6% year on year menjadi 874 triliun. Pencapaian ini sejalan dengan strategi BNI untuk menjadikan BNI Mobile Banking sebagai one-stop financial solution bagi nasabah retail yang handal dan mampu menjawab berbagai kebutuhan layanan keuangan nasabah, mulai dari transaksi pembayaran, investasi, bahkan beyond banking terutama lifestyle. Prestasi dalam kinerja BNI Mobile Banking membuktikan bahwa kami berada di jalur yang tepat dalam men-shifting layanan transaksi nasabah ke arah digital. Kami akan terus memperluas layanan dengan mengoptimalkan ekosistem BNI Group, membangun partnership dan kemitraan strategis, terutama dalam mengoptimalkan ekosistem transaksi mitra korporasi dalam negeri hingga mitra global untuk menjawab masing-masing kebutuhan nasabah di era digital banking saat ini. Kami juga memiliki platform BNI Direct yang menjadi total solution bagi nasabah business banking. Sampai dengan September 2023, jumlah pengguna layanan cash management BNI Direct tercatat tumbuh 24,9% year on year dari 122.100 user menjadi 152.600 user. Dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17,2% year on year atau setara 5.017 triliun. Dan diiringi dengan peningkatan jumlah transaksi sebesar 37,9% year on year menjadi 745 juta transaksi. Peningkatan transaksi didorong oleh berbagai fitur unggulan seperti payment management, collection management, liquidity management, value chain management, dan open banking solution. Untuk paparan berikutnya dilanjutkan oleh Direktur Finance Ibu Novita. Kepada Ibu Novita kami persilakan. Terima kasih Bu Susi. Penyaluran kredit terus mengalami akselerasi di kuartal ketiga, di mana kredit di kuartal ketiga tumbuh 3,2% dari posisi Juni atau Q-on-Q. Lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 2,6% Q-on-Q. Akselerasi kredit ini membuat BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit secara konsolidasi hingga September tahun ini sebesar 7,8% year on year. Akselerasi kredit ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian, di mana sumber pertumbuhan kredit datang dari segmen yang berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip baik swasta atau BUMN, dan kredit consumer, serta dua perusahaan anak yaitu Hibank dan BNI Finance. Kredit segmen korporasi swasta blue chip tumbuh 19,2% year on year menjadi 251,6 triliun rupiah, diikuti segmen enterprise yang merupakan direct value chain dari nasabah korporasi tersebut tumbuh 10,2% year on year menjadi 57,4 triliun. Segmen consumer tumbuh 12,7% year on year menjadi 119,5 triliun rupiah yang dikontribusikan terutama pertumbuhan personal loan dan kredit kepemilikan rumah atau mortgage.
Sementara itu, secara gabungan, perusahaan anak mencatatkan pertumbuhan kredit 94,3% year on year sebagai dampak transformasi bisnis yang mulai berjalan. Penyaluran kredit yang tinggi oleh perusahaan anak dihasilkan dari High Bank yang fokus pada pembiayaan UMKM berbasis klaster dan BNI Finance yang fokus pada pembiayaan kepemilikan mobil di segmen consumer. Sejalan dengan strategi akselerasi kredit di segmen berisiko rendah tersebut, kualitas kredit terus membaik. Ini terlihat dari penurunan rasio NPL dan loan at risk. Rasio NPL per September 2023 tercatat berada di level 2,3%, jauh membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3%. Sementara itu, rasio kredit berisiko atau loan at risk yang mencakup non-performing loan, kredit pada kolektibilitas 2, dan kredit kolektibilitas lancar yang sedang direstrukturisasi tercatat sebesar 14,4%. Membaik dibandingkan September tahun 2022 yang sebesar 19,3%. Meskipun indikator kualitas aset menunjukkan perbaikan yang kuat, kami terus mengimbanginya dengan penyediaan pencadangan pada level yang cukup untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Rasio pembentukan beban CKPN terhadap total kredit atau credit cost hingga September 2023 sebesar 1,4%, menurun 60 basis point dibandingkan credit cost yang dibentuk pada periode yang sama tahun lalu sebesar 2%. CKPN yang dibentuk memadai untuk mengcover kebutuhan penambahan pencadangan bagi debitur-debitur yang masih dalam perhatian khusus. Kecukupan pencadangan ini tergambar dari rasio pencadangan untuk NPL dan loan at risk pada posisi September 2023 yang berada di level yang memadai masing-masing sebesar 324,5% untuk NPL coverage ratio dan 51,1% untuk loan at risk coverage ratio. Pertumbuhan DPK hingga September 2023 mencapai 9,1% secara year on year, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit karena BNI menekankan pentingnya membangun likuiditas yang kuat di saat terjadi kenaikan risiko ekonomi global akhir-akhir ini. Sementara itu, net interest margin atau NIM dapat dijaga sesuai dengan target perseroan, didukung oleh kemampuan BNI untuk menyeimbangkan komposisi aset dan liabilitas secara efisien. Kami melihat bahwa kinerja top line yang baik ini merupakan dampak dari upaya berkelanjutan kami yang terus kami lakukan melalui implementasi program transformasi. Kami optimis untuk dapat terus mempertahankan momentum pertumbuhan bisnis dan mencapai target bisnis tahun ini. Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Direktur Risk Management, Bapak David Bersada. Kepada Pak David kami persilakan. Terima kasih Bu Novita. Perseroan telah mampu mencatatkan peningkatan kualitas aset dalam buku restrukturisasi COVID-19. Hal ini juga telah sesuai dengan harapan kami. Pada posisi September 2023, jumlah pinjaman yang direstrukturisasi dalam program pemulihan ekonomi nasional pemerintah tercatat 33,2 triliun rupiah atau hanya tersisa 5% dari total kredit. Kami pun tetap konservatif dalam hal pembentukan pencadangan, sehingga kami yakin lebih siap dalam menghadapi periode berakhirnya program stimulus OJK tahun depan. Selanjutnya, sebagai bank pionir green banking dan motor penggerak pelaksana keuangan berkelanjutan atau sustainable finance di Indonesia, Perseroan juga berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional perseroan. Sustainable portfolio yang BNI lakukan untuk sektor-sektor ramah lingkungan hingga September 2023 tercatat pembiayaan pada kategori kegiatan usaha berkelanjutan atau KKUB yang sudah mencapai 178,9 triliun rupiah atau 27% dari total portfolio BNI. Sustainable portfolio ini utamanya diberikan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi sosial masyarakat melalui pembiayaan segmen UMKM sebesar 118,3 triliun rupiah, kemudian pengelolaan bisnis ramah lingkungan dan sumber daya alam hayati sebesar 21,5 triliun rupiah, dan juga energi baru dan terbarukan sebesar 10,1 triliun rupiah, pembiayaan untuk pencegahan polusi sebesar 3,7 triliun rupiah,
serta sustainable portfolio lainnya sebesar 25,3 triliun rupiah. Selain aktif dalam pembiayaan sustainable portfolio, perseroan juga bekerja sama dengan beberapa korporasi dalam program Sustainability Link Loan atau SLL yang digunakan untuk investasi bisnis keberlanjutan dan mendorong debitur guna menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan, di mana hingga kuartal ketiga 2023, portfolio SLL telah mencapai 4,7 triliun rupiah. Skema ini juga telah banyak menyemangati mitra BNI untuk semakin ambisius dalam mencapai target kinerja bisnis berkelanjutannya. Tentunya kami pun menawarkan pricing yang menarik sebagai insentif bagi debitur dalam rangka meningkatkan pencapaian aspek ESG dalam bisnis usaha mereka sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kami ingin terus meningkatkan inisiatif tersebut agar BNI menjadi bank dengan praktik ESG terbaik di Indonesia. Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Direktur Wholesale dan International Banking, Bapak Silvano Romantir. Kepada Pak Silvano kami persilakan. Terima kasih Pak David. Melalui kesempatan ini, manajemen juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham BNI dan masyarakat atas kepercayaan yang diberikan terhadap kuatnya fundamental kinerja perseroan dan berjalannya proses transformasi di BNI yang semakin memberikan outlook yang positif terhadap kinerja BNI ke depan. Pada 6 Oktober yang lalu, BBNI telah secara efektif diperdagangkan dengan harga baru pasca diberlakukannya stock split dengan rasio 1:2. Tujuan dilaksanakannya stock split adalah untuk memperluas basis investor sehingga meningkatkan likuiditas saham BNI di Bursa Efek Indonesia. Dampak positifnya mulai terlihat dengan meningkatnya rata-rata volume perdagangan harian atau daily turnover BBNI di bulan Oktober 2023 yang adalah sebesar 271 miliar rupiah atau 18% lebih tinggi dari rata-rata daily turnover bulan Oktober 2022 yang sebesar 230 miliar rupiah. Per 27 Oktober 2023 minggu lalu, BBNI ditutup pada harga Rp4.850 per lembar, sehingga nilai kapitalisasi pasar BBNI telah mencapai Rp181 triliun. Secara konsensus, analis juga menargetkan fair value saham BBNI di kisaran Rp5.900 per lembar, sehingga terdapat ekspektasi harga saham BNI akan terus meningkat seiring kinerja keuangan kami yang solid. Perseroan memiliki komitmen untuk terus mencetak profitabilitas yang sehat dan sustain, sehingga memberikan value yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para shareholder. Berikutnya, kami kembalikan kepada Bapak Oki untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Silakan Pak Oki. Terima kasih Bapak Ibu Direksi yang telah menyampaikan paparan press conference. Selanjutnya sesi kedua adalah sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari rekan-rekan telah kami rangkum dan nanti akan dijawab secara langsung oleh Bapak Ibu Direksi. Kami mulai dari... Ya, Bank Negara Indonesia atau BBNI mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 15,75 triliun rupiah hingga kuartal 3 2023. Angka tersebut naik 15,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai 13,69 triliun rupiah. Perbaikan kinerja bottom line ini terjadi seiring dengan naiknya pendapatan bunga bersih perusahaan yang hingga akhir September 2023 ini tercatat senilai 31,14 triliun rupiah atau naik 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian laba yang baik ini juga didukung kinerja kredit yang sampai dengan September 2023 ini sudah tumbuh 7,8% secara tahunan menjadi 671,4 triliun rupiah.